A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah ayyuhat talabah kelas 2 Tamhidi yang dirahmati oleh Allah. Kita dapat bertemu kembali walaupun tidak dapat dengan bertatap muka. Semoga Allah Subhanahu wa taala yadfa'u hadzal bala wal waba dari diri kita dan dari orang-orang di sekitar kita, dan semoga kita dapat bertemu kembali dan bertatap muka di pondok tercinta Al-Ma'hadul Islami Yapi. Ayuhat thalabah, untuk pelajaran akhlak di semester 2 kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah kita pelajari di semester pertama. Thayyib. Naam. Kita katakan untuk merefresh lagi, kita katakan untuk menuju kepada kesempurnaan, kepada kebahagiaan yang hakiki, manusia itu melakukan perjalanan menuju Allah. Yang pertama itu pintunya kita bilang dengan ilmu. Lalu kemudian langkah pertama atau tangga pertama dengan taubat. Nah, jika sudah kita tahu ilmu, lalu kemudian kita bertaubat, bersih hati kita, nanti mulai dalam perjalanan menuju Allah ini mulai banyak rintangan-rintangan. Rintangan pertama yaitu dunia, hubbud dunia. Kita katakan kita bisa melewati rintangan itu dengan apa? Dengan sifat zuhud. Lalu yang kedua nanti akan datang rintangan yaitu al-khalq atau manusia. Ini namanya hubbul manzilah, ingin dihormati. Nah, ini obatnya dengan apa? Al-khalwat. Kita bisa menghindarinya dengan khalwat, dengan menyendiri. Lalu yang ketiga, syaitan. Nah, syaitan ini banyak sekali cara-cara dia untuk menyesatkan kita sebagai manusia. Nah, kita sudah tahu obatnya. Setiap cara syaitan kita harus mengetahuinya, lalu harus berlindung pada Allah dan meminta pertolongan kepada 14 manusia suci. Thayyib. Sekarang kita lanjutkan pada al-a'iqul akhir. Rintangan a'iq yang terakhir, yaitu rintangan yang berat, yang paling berat. Karena rintangan yang keempat ini ada yang namanya ilmu tazkiyah disebutnya. Ilmu pensucian. Tazkiyatun nafs. Nah, jadi yang keempat ini adalah namanya an-nafs, yaitu hawa nafsu. Nah, ini merupakan rintangan yang tersusah, terlama caranya, dan sampai kita ke liang lahat, kita urusannya harus selalu membersihkan hati. Thayyib. Selalu membersihkan hawa nafsu ini. Thayyib. Yang pertama, sejarahnya. Kita akan membahas tentang sejarahnya. Manusia memiliki beberapa bagian. Ini lain dengan yang dikatakan oleh ilmu kedokteran. Ini menurut ulama akhlak. Manusia terbagi menjadi yang pertama jasad, badan. Yang kedua an-nafs, hawa nafsu tadi. Yang ketiga al-aqlu, akal. Dan yang keempat al-qalbu, hati.
Dan yang kelima, ruh atau ruh. Seperti kita ketahui bersama. Kita bahas satu persatu. Jasad. Jasad ini di antara bagian-bagian manusia, jasad ini yang paling nyata, yang paling terlihat wujudnya, itu jasad. Akan tetapi yang paling sedikit asarnya, yang paling sedikit efeknya untuk akhirat itu jasad. Maka dari itu Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada gambaran kalian, wajah kalian, tidak melihat kepada ajsam, jisim kalian, tapi Allah melihat pada qulub, kepada hati-hati kalian. Maknanya apa? Jasad ini di antara bagian manusia yang lainnya yang paling nyata tapi sedikit manfaatnya. Allah dan Rasulnya melarang manusia menilai orang lain dari sisi jasadnya, dari sisi casingnya. Nah, jadi jasad ini adalah casing seseorang. Toyib, kita masuk lagi ke yang lebih dalam dari namanya jasad, yaitu an-nafsu. Yang kedua, apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu ini adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk kelanjutan hidup manusia. Contohnya rasa lapar atau rasa nafsu kepada lawan jenis. Nah, ini semua Allah ciptakan untuk apa? Untuk melanjutkan keberadaan manusia. Jika kita tidak ada rasa lapar, maka kita tidak mungkin manusia ini akan hidup. Lalu kemudian jika tidak ada keinginan kepada lawan jenis, maka manusia ini akan punah. Nah, tujuannya itu untuk melanjutkan keabadian atau melanjutkan kemanusiaan. Itu hawa nafsu. Nanti akan kita bahas lebih dalam karena pembahasan ini adalah tentang hawa nafsu. Lalu yang ketiga yaitu al-aqlu, akal. Akal ini apa? Akal ini qala Imam Ja'far Shadiq mahwal aqlu al-aqlu ma ubida bihir rahman waqtusiba bihil jinan. Akal adalah yang ar-Rahman disembah dengannya. Jadi kita menyembah Allah dengan akal. Wa jinan atau surga-surga uktusiba bihi. Apa artinya? Didapat dengan akal. Jadi kita itu beribadah dengan akal, kita bisa mendapat surga pun dengan akal. Maksudnya apa? Akal merupakan bagian manusia yang tugasnya itu untuk membedakan antara hak wal batil, yang menimbang antara benar dan salah, baik dan buruk. Itu tugasnya akal. Nah, yang keempat, al-qalbu. Nah, al-qalbu ini tugasnya apa? Merasa, merenungkan. Beda dengan akal. Akal ini berpikir, membeda-bedakan. Al-qalbu ini merenungkan, lebih tinggi lagi, yaitu menyamakan semuanya. Walaupun kita berbeda, al-qalbu ini mengatakan kita ini masih sama. Artinya ini renungan. Al-qalbu ini urusannya tadabbur. Kalau akal tadi ta'akul, tafakkur, itu akal. Kalau qalbu tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Nah, jadi urusannya hati adalah tadabbur atau perenungan. Apa itu hati? Hati itu urusannya merasa. Rasa ini rasa nikmat, rasa bahagia, rasa sedih, itu urusannya semuanya di hati. Jadi hati ini adalah bagian tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai pemimpinnya. Nanti akan kita bahas.
Kenapa disebut al-qalbu, hati itu kolbu? Li'annal insan yataqallab, li'annahu yataqallab, karena hati itu yataqallab, berbolak-balik. Kadang ada arahnya ke bawah, kadang arahnya ke atas. Nah, ini hati ini berbolak-balik. Hati ini sebagai decision makernya nanti. Itu hati. Lalu kemudian setelah hati itu ada yang keempat, yang terakhir yaitu ruh. Mahwar ruh. Ruh ialah bagian manusia yang paling suci, yang dia ini selalu ingin menuju Tuhan terus, selalu ingin menuju Tuhan terus. Ruh itu, karena ruh ini adalah bagian tubuh manusia yang minallah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan. Afwan, terputus barusan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan di dalamnya atau di dalam Adam itu dari ruhku. Artinya kita putra putri Adam memiliki sesuatu yang suci, yaitu ruhullah, ruhnya Allah yang dalam diri manusia. Ini dia, ruh ini maunya naik ke atas terus, maunya menuju Tuhan terus. Tapi kenapa orang ketika dia sholat harusnya ruhnya itu menuju Allah, akan tapi kenapa kita tidak pernah merasakan hakikat sholat? Karena ruh ini ketika naik ke atas, maunya naik ke atas, ruh ini bisa kita bayangkan seperti mimpi. Nah, waktu antum mimpi itu ruhnya antum itu lagi berjalan. Nah, antum bayangkan seperti itu. Nah, kenapa harusnya waktu sholat itu kita orang itu bisa ruhnya itu menuju Tuhan? Nah, ini kenapa kok kita orang sholat malah ingat jemuran, ingat cucian, ingat game yang belum selesai dan lain-lain. Kenapa? Karena ada yang narik ini. Jangan ke atas, jangan ke atas. Ditahan-tahan. Apa yang tahan, yang menahan-nahan ruh agar tidak naik? Yang kedua, yaitu apa? Hawa nafsu. An-nafs. Ya, maka dari itu nafas ini merupakan yang berbahaya. Jadi nafas ini urusannya mengajak kita ke keburukan biasanya. Kalau tidak kita sucikan. Akal ini selalu mengajak ke kebaikan. Ya kan? Sekarang ini seperti ini. Kita mulai lagi dari awal. Jasad ini, ikhwan. Jasad ini sesuatu dari manusia, casingnya manusia. Semakin lama akan semakin keriput, semakin tua dia akan semakin rusak fungsi-fungsi dari jasad. Itu yang pertama, namanya al-jasad. Yang kedua, an-nafas. An-nafas ini awalnya suci, awalnya positif, tapi lama-kelamaan sesuai menuanya jasad, jika tidak ditazkiyatun nafas, dia akan menuju selalu kepada negatif. Dalilnya apa? Ayat Al-Quran, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Thayyib, selalu pada negatif. Akal kebalikan dari nafas. Akal awalnya negatif, atau kita ketahui anak bayi itu tidak bisa kita hukumi tidak berakal, tidak bisa, karena memang seperti itu, awalnya negatif. Tapi semakin bertambahnya usia jasad, semakin dia menuju kepada positif, artinya semakin sempurna akalnya. Seperti kita ketahui, orang anak bayi itu semakin tua semakin bertambah akalnya, sama seperti antum ini. Antum sekarang beda dengan anak kelas SMP. Nah, nanti antum kuliah bertambah lagi kesempurnaan akal antum sampai pada puncaknya. Itu akal berbanding terbalik dengan yang namanya hawa nafsu. Dan yang keempat, al-qalbu ini pemimpinnya. Dia ini memilih yang mana? Jika dia memilih ke atas atau ke akal,
maka dia akan bahagia secara hakikat. Dia akan bahagia kebahagiaan yang hakiki. Tapi dia jika berbalik, dia memilih ke bawah perut dan di bawah perut, yaitu hawa nafsu, hatinya itu condong kepada yang di bawah, maka dia akan kalah. Dia akan tidak tenang hidupnya. Dia akan lebih rendah daripada hayawan, ternak. Allah berfirman, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah. Nah, tugasnya hati yang memilih. Jika dia ke atas, dia akan lebih mulia dari malaikat. Jika dia ke bawah, dia akan lebih rendah daripada hewan-hewan ternak. Toyib. Itu yang keempat. Dan ruh ini yang paling suci. Kita harus mensucikan hawa nafsu agar ruh kita ini tidak ditahan-tahan, agar ruh kita ini malah didorong oleh hawa nafsu kita yang sudah suci menuju Tuhan. Nah, ini yang namanya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga difahami. Cukup sekian tugasnya antum mencatatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.